Halo, kami dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Problematika pembelajaran jarak jauh di kelas 3 SD. Kelompok 3. Anggota kelompok Aimia Ventia, Audrey Frinia Agrelia, Francisca Yulia Tri Prastiwi, Jerika, Lusriyani Nainggolan, Nagita Prasasmita, Rizal Rianto. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tidak terasa ya, sudah 1,5 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19, banyak perubahan dan kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Mulai dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka di kelas, melainkan secara online di rumah masing-masing atau dengan PJJ. Dalam proses pembelajaran jarak jauh, terdapat problematika yang dihadapi dan dirasakan oleh para guru, terutama dalam pelaksanaan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia perlu disesuaikan kembali dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara online dan dengan menggunakan pendekatan tematik sesuai kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sekolah-sekolah yang telah dianjurkan untuk mengikuti kurikulum tersebut. Media komunikasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yaitu YouTube, Google Classroom, Zoom, dan Microsoft PowerPoint. Berikut adalah hasil wawancara kami dengan 3 guru dalam mata pelajaran PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Mata pelajaran yang pertama adalah PKN. Guru yang kami wawancarai berinisial Ibu S. Dalam proses penyusunan RPP, biasanya beliau membuat RPP 1 minggu sebelum pembelajaran dimulai. Beliau juga mencari referensi tambahan dari internet. Perbedaan komponennya hanya terletak pada alokasi waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Ibu S menggunakan 3 metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode ceramah. Ibu S akan menjelaskan tentang materi pada hari itu. Yang kedua ada diskusi. Diskusi dapat dilakukan dengan teman-teman lainnya atau bersama dengan guru. Yang ketiga ada tanya jawab. Ibu S akan memberikan pertanyaan terbuka sehingga peserta didik dapat menjawab sesuai dengan pikiran masing-masing. Contohnya seperti, apa sifat yang kamu miliki? Ibu S mengembangkan 2 keterampilan. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis. Pada kegiatan ini, Ibu S membacakan sebuah kasus, siswa diharapkan untuk mendengarkannya dan memahaminya. Keterampilan yang kedua adalah komunikasi. Siswa diharapkan untuk mengungkapkan kembali kasus tersebut menggunakan pendapatnya sendiri. Media pembelajaran yang digunakan ada YouTube, Zoom, Google Classroom, dan PowerPoint. Teknik penilaian yang digunakan oleh Ibu S yang pertama ada kognitif, mengukur dan menilai pengetahuan yang dapat siswa dengan diadakan kuis dan tugas harian. Lalu yang kedua ada afektif, dengan keaktifan siswa dalam bertanya dan catatan sikap tambahan. Dan yang ketiga ada psikomotorik, dengan membuat dan mewawancarai anggota keluarga di rumah dalam bentuk video. Setelah itu, dengan menambahkan beberapa contoh kasus atau cerita dipahami lalu menyampaikan pendapatnya menggunakan kalimat sendiri, merupakan proses pengembangan LKS yang dilakukan oleh Ibu S. Literasi yang diterapkan adalah literasi baca dan tulis, membaca teks bersama dengan siswa. Literasi budaya dengan menampilkan beberapa gambar pakaian adat. Tujuannya adalah supaya siswa dapat memperoleh pemahaman baru dan meningkatkan keterampilannya. Kendalanya pun bermacam-macam, ada sinyal yang terputus, cepat bosan dan mengantuk, sulit untuk fokus, serta ada juga yang tidak menggunakan seragam sesuai jadwal. Mata pelajaran yang kedua adalah IPS. Guru yang kami wawancarai berinisial Ibu M. Dalam penyusunan RPP, beliau menggunakan RPP dari pemerintah sebagai acuan. Kemudian beliau juga menggunakan Prota dan Promes dalam pembuatan RPP. Perbedaannya hanya terletak pada alokasi waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Metode pembelajaran yang digunakan Ibu M ada 3, ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
Pengembangan keterampilan yang dikembangkan oleh beliau ada 3. Yang pertama dan kedua adalah keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, yaitu dengan mengajak siswa membuat video di mana mereka bercerita tentang lingkungan sehat menurut pandangannya masing-masing. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan kreativitas dengan meminta siswa menggambar dan mewarnai simbol-simbol lalu lintas. Media pembelajaran yang digunakan ada Zoom, YouTube, Google Forms, PowerPoint, dan Microsoft Word. Teknik penilaian yang dilakukan oleh Ibu M adalah yang pertama kognitif. Siswa dinilai dengan pemberian tugas melalui Google Form. Yang kedua afektif. Siswa dinilai melalui kuesioner dari guru-guru yang lainnya. Proses pengembangan LKS yang dilakukan oleh Ibu M adalah memberikan soal-soal melalui Google Form yang diambil dari materi yang sudah diberikan dari PowerPoint. Penerapan literasi yang dilakukan oleh Ibu M adalah literasi baca tulis, dengan menugaskan anak untuk membaca dengan mengulang kembali yang dibaca siswa sesuai dengan materi bacaan. Materi atau referensi yang diambil oleh Ibu M adalah Ibu M tidak menggunakan referensi lain, cukup menggunakan referensi sekolah dalam pembelajaran. Kendala Ibu M adalah yang pertama, video pembelajaran diperlukan waktu yang lama. Yang kedua, sekolah tidak menyediakan referensi bacaan. Yang ketiga, pembelajaran Zoom, siswa tidak semua dapat hadir. Ketiga, bahasa Indonesia. Narasumber kami yang berinisial Ibu E dalam proses penyusunan RPP masih sama dengan menyusun RPP tatap muka. Perbedaannya di pelaksanaan kegiatan, materi, dan langkah-langkah. Perbedaan komponen hanya dialokasi waktu yang sangat singkat. Metode yang digunakan Ibu E, ceramah, tanya jawab, penguasaan, dan demonstrasi. Salah satu contohnya ceramah menggunakan Zoom. Pengembangan keterampilan. Ibu E mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Contohnya, siswa bertanya tentang bacaan yang sulit dimengerti dalam bacaan. Media yang digunakan ada Google Classroom, buku paket, Zoom, dan WhatsApp. Dalam bentuk GFROM, siswa bisa langsung mengerjakan tanpa mengirim bukti hasil kerjanya. Sedangkan di buku siswa, diberikan beberapa ketentuan dan dikirimkan ke Google Classroom dalam bentuk foto. Untuk menyediakan referensi yang diberikan, beliau mencari buku materinya tentang budaya. Beliau juga bisa mencari referensi buku lain tentang buku budaya itu di perpustakaan sekolah. Beliau menerapkan literasi baca tulis karena menurutnya sudah ada dalam buku siswa dan siswa itu tinggal mengembangkan saja. Misalnya dengan menyuruh mereka membaca dengan benar. Selanjutnya, kendala dalam melaksanakan PJJ itu yang pertama sinyal yang sering terputus antara siswa dengan gurunya juga. Sedangkan beberapa dari siswa juga memiliki sinyal yang tidak bagus. Sehingga dalam proses pembelajaran jarak jauh ini sangat menyulitkan interaksi antara guru dengan siswanya. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai problematika selama pembelajaran jarak jauh di kelas 3 SD. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, supaya kita semua bersekolah secara tatap muka lagi. Terima kasih. Bye.